Saudara Presiden Prabowo Subianto hari ini rencananya akan menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Sore ini, Saudara Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia pada Kamis sore ini. Saudara Presiden Prabowo diagendakan hadir di Munas Kadin hari ini dan kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Selamat siang Asri, apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto pada hari ini? Ya, kalau yang terjadwal, terdekat ataupun juga yang sudah pada waktunya atau sudah pada jamnya, hari ini rencananya Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Musyawarah Nasional Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang akan digelar beberapa saat lagi, bahkan saat ini juga sudah dimulai sidang plenonya. Kalau kita lihat dari perangkat atau protokoler dan juga pas-pampres yang ada, ini memang sudah dipersiapkan, pengamanan sudah diperketat, dan rencananya kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari panitia dari Kadin sendiri, Presiden Prabowo Subianto ini direncanakan atau dijadwalkan hadir sekitar pukul 3 sore atau kurang lebih 18 menit lagi, Jihan dan saudara. Tapi seluruhnya persiapan maupun juga pengamanan sudah disiapkan dan tinggal menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto Munas Kadin Indonesia hari ini. Nah, kalau kita lihat agendanya, Jihan dan saudara, agenda hari ini kalau berdasarkan surat undangan yang diterima, Munas Kadin Indonesia hari ini adalah berisi agenda tunggal, yaitu berupa pengukuhan, di mana ada pengukuhan dua posisi. Pertama, Anindya Bakri ini sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, kemudian Arsyad Rashid nantinya ini akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Nah, tadi sebetulnya sekitar 15 menit yang lalu, Jihan dan saudara, Dewan Kehormatan atau Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia, Rosan Roslani, telah menyampaikan sambutannya dalam membuka acara. Ia menyebutkan dari segala dinamika yang terjadi di Kadin beberapa waktu lalu, yang kita ketahui ini adalah dalam arti dualisme, adanya perebutan ataupun juga perebutan posisi begitu ya, terkait dengan Ketua Umum Kadin dari Arsyad Rashid dan Anindya Bakri yang sempat bergulir sejak lama, bahkan ini sejak akhir tahun, sejak bulan Oktober 2024, di mana pada saat itu ada munaslup yang digelar. Di sanalah Anindya Bakri ditetapkan ataupun juga terpilih sebagai Ketua Umum. Namun dari kubu Arsyad Rashid ini mengatakan munaslup yang dilakukan ini tidak sesuai dengan ADART, karena kalau dari keputusan Munas ke-8 yang digelar pada tahun 2021 ini berisikan bahwa memang Arsyad Rashid ini dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin untuk periode sampai dengan tahun 2029 begitu ya. Jadi ini ada maksud kami sampai tahun 2026 begitu. Dari tahun 2021 sampai tahun 2026 Arsyad Rashid ini menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Nah, jadi ini sempat ada pertikaian ataupun juga konflik internal antara Arsyad Rashid dan Anindya Bakri begitu terkait dengan posisi Ketua Umum Kadin Indonesia. Tapi tadi disebutkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia, Rosan Roslani, bahwa hari ini adalah momentum di mana Kadin ini dualisme, konflik ini tentu akan justru menjadi hal yang positif begitu. Dengan adanya pertikaian ataupun juga konflik ini membawa Kadin kembali menjadi lebih solid, dan tentunya harapannya adalah Kadin ini bisa membantu atau sumbang sih begitu lebih banyak lagi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi juga disampaikan oleh Rosan bahwa apa yang terjadi kemarin, dalam tanda kutip ini konflik yang terjadi kemarin sudah seharusnya ditinggalkan begitu dan melangkah ke depan. Nah, hari ini tadi juga kami memantau Arsyad Rashid dan Anindya Bakri hadir, tiba bersamaan, berjalan bersama dari pintu masuk begitu sampai duduk, terlihat sangat akrab, berbincang begitu sampai saat ini tengah dilakukannya sidang pleno begitu sampai nanti akan adanya pengukuhan. Kita masih memantau bersama, Jihan dan saudara, bagaimana nanti jalannya pengukuhan ini, apakah sudah
tepat ataupun juga apakah sudah pasti nantinya Anindya Bakri akan kemudian dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 dan juga Arsyad Rashid maksud kami ini yang akan kemudian dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk periode 2024-2029. Sementara demikian, Jihan. Iya, Sri, saya tadi tidak begitu jelas mendengar pernyataan Anda di awal. Apakah memang sudah dikonfirmasi Presiden Prabowo Subianto ini datang ke Munas dari Kadin ini pukul berapa dan nantinya agendanya akan disampaikannya apa saja dalam acara tersebut? Dan juga selain Presiden Prabowo yang hadir, ada siapa lagi yang akan hadir dalam acara tersebut? Asri. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan di lapangan begitu dari panitia Kadin yang menyelenggarakan acara, rencananya Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan hadir sekitar pukul 15 atau pukul 3 sore sampai dengan pukul 15.30 atau setengah 4. Kalau kita lihat dari protokoler maupun juga pengamanan yang ada, Jihan dan saudara, ini sudah dipersiapkan, ada pas pampres yang berjaga. Tapi kami pun masih menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto, apakah akan tiba sesuai jadwal yang direncanakan oleh panitia atau ada perubahan begitu. Nah, untuk agendanya ini agenda tunggal, Jihan, adalah agenda pengukuhan bagi Ketua Umum Kadin dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, yaitu untuk Ketua Umumnya Anindya Bakri dan untuk Ketua Dewan Pertimbangannya adalah Arsyad Rashid, yang mana ini sudah menjabat sebagai Ketua Kadin dari tahun 2021 silam, yang mana ditentukan dalam hasil Munas ke-8 di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Juni 2021. Ini kami masih menunggu juga, Jihan dan saudara, tapi kalau siapa saja yang hadir berdasarkan pantauan kami tadi juga sudah ada Rosan Roslani, Ketua Dewan Kehormatan Kadin, kemudian juga ada Bambang Susatyo, ada beberapa tokoh juga yang sudah hadir. Namun apakah masih akan ada tokoh-tokoh lain yang hadir? Kami masih menunggu karena sidang pleno sebetulnya ini sudah dimulai. Tinggal menunggu nantinya pengukuhan bagi Ketua Umum dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk periode 2024-2029. Jihan. Ya, Sri, dalam Munas Kadin kali ini apakah ada pesan khusus yang memang menjadi bahasan atau yang disampaikan dalam acara Munas Kadin pada kali ini? Ya, kalau terkait dengan pesan dan dari penyampaian sambutan oleh Rosan Roslani, Ketua Dewan Kehormatan, tadi ia menyebutkan soal dinamika yang terjadi dalam internal Kadin beberapa waktu kebelakang, khususnya terkait dengan konflik dualisme ataupun juga ada perebutan kekuasaan antara Anindya Bakri dan juga Arsyad Rashid, di mana ini terjadi ketika adanya Munaslup yang menentukan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin yang akan menjabat periode tahun 2024 sampai 2029. Namun di sisi lain, di kubu yang berseberangan, Arsyad Rashid selaku Ketua Umum Kadin saat itu, ia menyatakan bahwa Munaslup yang digelar pada saat itu oleh Anindya Bakri atau yang menghasilkan bahwa Anindya Bakri ini sebagai Ketua Umum ini adalah Munaslup yang ilegal dan tidak sesuai dengan ADART. Maka dari itu juga dari pihak Arsyad Rashid ini sempat mengadakan Rapimnas. Lalu setelah itu menindaklanjuti pada keputusan terkait dengan Ketua Umum yang terpilih adalah Anindya Bakri, ini diadakan lagi Munas begitu, kemudian juga diadakan lagi rapat dan akhirnya ada dari pihak Anindya Bakri sendiri sudah menyusun kepengurusan untuk periode 2024-2029. Ini yang sempat menjadi konflik, ini yang sempat menjadi tegang di internal Kadin Indonesia. Namun memang tadi pesan yang disampaikan Rosan Roslani adalah bahwa bagaimanapun itu dinamika yang terjadi di internal Kadin, inilah yang membentuk Kadin menjadi lebih solid. Kemudian inilah yang menjadi bekal untuk Kadin bisa kembali melangkah ke depan, dan hari ini merupakan momentum persatuan kembali Kadin Indonesia, di mana kalau dari simbol-simbol yang sudah kita lihat, kami pantau di sini, Jihan dan saudara, Arsyad Rashid dan Anindya Bakri juga berjalan bersama dengan sangat akrab, berbincang begitu, berduduk sebelahan. Artinya mungkin pesan ini yang mungkin disampaikan oleh Kadin ataupun juga dari Kadin itu sendiri adalah tentunya ini adalah momentum persatuan kembali, konsolidasi kembali untuk bisa membangun Kadin yang lebih baik lagi, lebih solid lagi, dan tentunya tadi kalau pesan yang disampaikan oleh Rosan Roslani adalah sama-sama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Selamat bertugas kembali.